jalannya organisasi kita, jalannya pengelolaan kampus kita. Jadi terkait dengan ini, para pimpinan insya Allah sudah mengisi, termasuk Pak Rektor, WR juga demikian, sudah mengisi, maksudnya Pradekan sudah mengisi kaitannya dengan pengelolaan konflik kepentingan dan sudah kita kirimkan waktu itu. Nah, tinggal mungkin ASN secara umum belum melakukan pengisian. Maka pada kesempatan ini eh, Pak Ketua SBI mengumpulkan kita semuanya untuk sosialisasi pengisian modul pengelolaan kepentingan. Ini adalah dalam rangka untuk implementasi strategi nasional pencegahan korupsi pada Kemenak pada tahun 2026-2027 ini. Bapak Ibu yang hormati Allah, eh, pengelolaan konflik kepentingan ini memang menjadi suatu keharusan ya. Bagaimanapun juga bisa jadi kita semuanya ada saudara kita atau teman kita, teman dekat atau orang yang pernah bekerja dengan kita, satu lembaga dengan kita. Maka di sini ketika pengelolaan konflik kepentingan tidak kita tata dengan baik, akan mempengaruhi transparansi, akan mempengaruhi kejujuran kita termasuk uh, keseriusan kita di dalam mengelola kampus kita ini. Nah, dengan adanya sosialisasi ini, pengelolaan konflik kepentingan ini, kita berharap bahwa semua ASN atau semua unsur yang ada di kampus kita ini bisa paling tidak mengurangi konflik-konflik kepentingan. Karena bisa jadi sudah ada yang di sini suami istri satu kampus atau bisa jadi juga saudara. Tadi saya Khalis BCI saya, kita semua bersaudara, saudara seiman kan itu. Ya itu. Tapi insya Allah tidak membawa pengaruh. Tapi kalau ada saudara, saya yakin ada saudara yang ada di sini, bahkan suami istri, dan harapannya dengan adanya pengelolaan konflik kepentingan ini tidak mempengaruhi kinerja kita, ya, ya paling tidak mengurangi lah, jangan sampai nanti itu menjadi hal yang kemudian merusak ya kelembagaan kita, pengelolaan menjadi tidak transparan, pengambilan keputusan menjadi tidak netral, ada pilih kasih dan sebagainya, ini yang tentu tidak kita inginkan. Karena itu mohon nanti seluruh ASN, baik yang sudah PNS maupun P3K, supaya mengikuti sosialisasi ini dengan baik, dan juga nanti mengisi modulnya, mengisi pernyataan-pernyataan yang ada di dalam modul itu, dengan harapan nanti bisa maksimal ya kegiatan ini dan membawa pengaruh yang besar bagi pengelolaan kampus kita. Semoga kita semuanya diselamatkan dari fitnah dunia dan kita selalu berdoa di dalam doa-doa kita ya Manan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Badi'a samawati wal ard, isrif anna kaidal khaidin wa hasadal hasidin. Semoga kita yang diberikan amanah ini dijauhkan dari orang-orang yang hasud, dijauhkan dari fitnah-fitnah yang bisa jadi itu akan menjadi ganjaran kita semuanya. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Demikian Pak Agus, Ketua SBI, semoga kegiatan berjalan lancar dan nanti semoga semuanya akan isi. Ini peserta baru 59. Memang tidak semuanya Pak Agus ya. Semua ya Pak. Tapi Ini mungkin ada bentrokan dengan kegiatan yang lain mungkin nanti. tadi lain harus ditembusi ini ya. Ditembusi supaya bisa maksimal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya langsung menyambung kepada acara inti, yakni sosialisasi pengisian modul pengelolaan konflik kepentingan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua SPI, Haji Agus Arwani MAG, beserta Saudari Aisyah S. Akun. Kepada narsum sosialisasi kami persilahkan. Terima kasih Pak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Haji Abdul Rahman, Bapak Profesor Haji Darul Mustaqim MAG, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasyam Bisri MAG, yang saya hormati
para pimpinan di UIN, baik mungkin dekan, ketua lembaga, ketua unit, dan semuanya, seluruh ASN, baik PNS, P3K dan P3K yang kami hormati pula semuanya. Pertama-tama, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmatnya, taufik hidayah inahnya, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan agenda sosialisasi modul pengelolaan kepentingan, yang salah satu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, walaupun saya mengucapkan terima kasih kepada Pak WR di sela-sela perjalanannya bisa membuka acara di pagi hari ini. Para peserta sosialisasi yang saya hormati, nanti di kami akan ada yang pertama saya mengantarkan saja, nanti akan dilanjutkan seksi kaitannya dengan teknis pengisian, nanti akan disampaikan oleh Mbak Aisyah ya. Perlu sebelum kita mulai mungkin ada sebuah pantun dulu ya, yang mungkin ini. Mampir Pekalongan membeli batik. Cakep. Batik dipilih warna terang. Mari bersama bangun integritas yang baik agar UIN Gus Dur semakin dipercaya. Ini kemudian bahwa sosialisasi ini sangat bukan sekedar di bagian kegiatan secara administratif saja ya Mbak Di, tetapi salah satu program ini yang digagas oleh Inspektorat Jenderal dan bagian dari tadi disampaikan strategi nasional pencegahan korupsi khususnya di Kementerian Agama ini karena kita sering mendengarkan bahwa banyak terjadi ya konflik-konflik kepentingan di lingkungan ya, karena konflik kepentingan ini muncul tidak tidak hanya ketika kepentingan pribadi, kepentingan pribadi, keluarga, dengan hubungan tertentu, ataupun kepentingan lainnya nih yang berpotensi mempengaruhi atau dipersepsikan ya dapat mempengaruhi objektivitas dalam sebuah melaksanakan tugas dan mengambil keputusan. Itu sering terjadi ya, kita ada mungkin keluarga kita di satu kantor dan sebagainya, itu sering bisa saja menjadikan konflik. Tetapi yang kita adakan ini adalah tujuannya bukan ingin kita bangun, bukan budaya takut melaporkan konflik kepentingan, tetapi justru berani mengungkap, kemudian mengelola dan mencegah konflik kepentingan itu ya. Sehingga perlu kita pahami bahwa ada suatu prinsip penting yang harus kita pegangi ya, yaitu mengungkapkan konflik kepentingan bukan berarti mengakui kesalahan, tapi justru bentuk tanggung jawab dan integritas kita sebagai ASN, baik CPNS maupun P3K. Sehingga itu perlu adanya sebuah deklarasi ya, pengelolaan yang baik nanti di aplikasi yang nanti disampaikan nanti di istilahnya di tahap berikutnya yang perlu kita isi sebagai PNS, P3K itu harus ada kewajiban untuk mengisi ini. Nggak usah khawatir. Itu bukan Ini berarti pada kecoba. Justru bentuk tanggung jawab karena kita memiliki integritas ya. Ini sehingga nantinya institusi yang kita bangun khususnya di UIN Gus Dur ini ya, ini bisa prosesnya baik secara proses akademik, administratif, keuangan, pengadaan, kepegawaian, pelayanan maupun pengambilan keputusan ini bisa berdasarkan secara objektif, transparansi dan akuntabilitas bahkan profesional serta memiliki integritas ini. Nanti Bapak Ibu akan disampaikan secara teknis, nanti ada aplikasinya, yaitu melalui aplikasi SIAPI ya. Nanti akan disampaikan setelah ini ya. Sehingga perlu kita perhatikan, pahami bahwa konflik kepentingan ini bagian yang penting dalam sebuah membangun
good governance ya, tata kelola organisasi. Juga bagian dari pengendalian internal yang efektif serta budaya anti korupsi ini. Karena dengan adanya konflik kepentingan ini bisa saja mendorong kita korupsi ya, tetapi dengan pengungkapan ini harapannya tidak terjadi. Budaya anti korupsi itu selalu kita jaga ya. Sehingga harapannya setelah sosialisasi ini tidak muncul pertanyaan, mengapa saya harus mengisi? Itu yang perlu kami sampaikan di awal. Jadi setelah kita mendapat sosialisasi, tidak akan ada pertanyaan mengapa saya harus mengisi. Tetapi berubah menjadi bagaimana saya dapat memastikan bahwa tugas dan keputusan yang saya lakukan benar-benar bebas dari konflik kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bagian yang perlu kita pahami, kita melakukan sosialisasi ini sehingga tidak ada tanya lagi, haruskah saya mengisi? Tetapi kita harus berkewajiban untuk mengisi. Kalau ada yang tidak mengisi, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka menjadi tanggung jawabnya efeknya akan lebih berat karena tidak mengisi instrumen ini. Sehingga nanti pada saatnya karena pengisian modul ini akan dilakukan secara serentak khusus di UIN Gus Dur, nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2026. Oleh karena itu, kalau kita tidak melaksanakan sosialisasi, bagaimana caranya? Maka kita lakukan acara ini bagian untuk memudahkan proses pengisiannya. Apabila ada yang berhalangan, nanti bisa mengakses ya setelah acara selesai, bisa melihat untuk memperdalam atau mengulangi kembali praktek-praktek pengisiannya, maka bisa dilihat di link YouTube yang nanti akan kita share. Itu bagian untuk mempertegas sehingga tidak ada pertanyaan. Apabila terjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan, monggo bisa berkonsultasi ke SPI. Mungkin itu sebagai pengantar, nanti secara lengkap untuk panduan pengisian modul akan disampaikan auditor kita, yaitu auditor pertama, yaitu Saudari Aisyah S. Agun. Kepada beliau saya persilahkan untuk melanjutkan. Nanti apabila ada pertanyaan, nanti kita jawab secara bersama-sama. Mungkin itu saja. Monggo Mbak Aisyah, saya persilahkan. Baik, Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Langsung saja izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hasan selaku WR2 dan Pak Agus Narwani selaku Ketua SPI dan Bapak Ibu dosen atau pegawai di lingkungan UNJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah selaku auditor di Satuan Pengawasan Internal UNJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Menindaklanjuti dari surat Ijen tentang pengisian modul pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian Agama, Bapak dan Ibu seluruh pegawai diminta untuk melakukan pengisian formulir daftar kepentingan pribadi pada aplikasi Siapi, di mana pengisian tersebut di UIN Gus Dur dijadwalkan pada tanggal 3 September tahun 2026. Akun Siapi tersebut hanya bisa diakses pada tanggal tersebut. Ini Bapak Ibu, jadi dimohon untuk mengisi tepat waktu. Nanti dari seluruh daftar kepentingan Bapak Ibu yang sudah diisi di aplikasi Siapi nanti akan direkap, lalu akan disusun pemetaan konflik kepentingannya, dan dari pemetaan tersebut akan dibuat pengendalian konflik kepentingan oleh pejabat pengelola konflik kepentingan di lingkungan UNJ Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan kemudian akan dipantau dan dilaporkan ke Itjen. Dan langsung saja. Berikut materi bisa di-share atau sudah di-share di link chat nih Bapak Ibu. Lanjut saja.
Pengelolaan konflik kepentingan ini dasarnya adalah Permen PAN RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Lalu di Kementerian Agama ada KMA nomor 603 tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Agama. Apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat atau pegawai pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat atau dilakukan. Sumbernya bisa berasal dari kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga dan kerabat, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, hubungan dengan rangkap jabatan, penggunaan pengaruh dan atau relasi dari jabatan lama di tempat baru, atau penerimaan hadiah atau gratifikasi, dan sumber konflik kepentingan lainnya. Jadi untuk konflik kepentingan ini yang berhubungan dengan jabatan atau tupoksi dari Bapak Ibu masing-masing. Misalnya hubungan keluarga. Saya contohkan, misalnya di SPI ada Mbak Dila, yang dimana suaminya ada di admisi. Kan SPI sebagai pengawas dan admisi sebagai auditi, dimana kadang laporan yang dibuat oleh suami Mbak Dila itu sendiri berpotensi dicek sendiri oleh Mbak Dilanya. Itu kan berpotensi untuk konflik kepentingan. Seperti itu. Ya. Jadi konflik kepentingan ini yang berhubungan dengan jabatan atau tupoksi Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, jenis konflik kepentingan. Yang pertama ada konflik kepentingan potensial, yaitu konflik kondisi adanya kepentingan pribadi, pejabat pemerintah tertentu atau pegawai untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan. Jadi untuk konflik kepentingan potensial ini yang belum terjadi, tapi akan berpotensi untuk terjadi konflik kepentingan. Nanti dari konflik kepentingan ini harus mengisi formulir daftar kepentingan pribadi. Yang kedua adalah konflik kepentingan aktual, yaitu kondisi adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintah tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara nyata dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintah. Nah, kalau yang tadi potensial itu belum terjadi, kalau aktual ini sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi gimana? Kita harus mengisi formulir deklarasi kepentingan pribadi. Yang nanti dua formulir ini akan ada di aplikasi Siapi. Nah, untuk pengelolaan konflik kepentingan sendiri, yang pertama adalah identifikasi atau pemetaan konflik kepentingan dalam tugas fungsi utama, di mana itu sudah dipetakan oleh Ijen di wilayah Kemenang. Lalu yang kedua, sosialisasi dan internalisasi penanganan konflik kepentingan. Salah satunya yang sedang kita laksanakan seperti ini. Yang ketiga adalah implementasi penanganan konflik kepentingan. Bentuknya seperti nanti yang akan Bapak Ibu isi yang pada tanggal 3 September itu. Yang keempat adalah evaluasi dan penanganan konflik kepentingan, kemudian tindak lanjut dan evaluasi penanganan konflik kepentingan. Bentuk pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan di mana atasan akan melakukan deklarasi konflik kepentingan, deklarasi konflik kepentingan, dan itu akan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kalau misal masih ringan, memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan pengambilan keputusan dan atau tindakan administratif. Kemudian yang sedang, penggantian atau remove, atau mungkin bisa saja atasan mengambil alih wewenang. Dan yang paling berat adalah pembatasan akses. Mungkin langsung saja untuk tata cara pengisian di aplikasi Siapi. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, untuk aplikasi Siapi ini hanya bisa diakses pada tanggal 3 September. Dan untuk saat ini pun belum bisa diakses. Nanti akan ada tokennya untuk mengakses aplikasi Siapi dan akan di-share di grup keluarga besar. Mungkin ini saya beri gambaran saja. Untuk mengakses Siapi, silakan menggunakan tautan https://siapi.kemenag.go.id pada browser. Setelah masuk ke dalam halaman aplikasi Siapi, masukkan link dan password.
Untuk passwordnya itu awal 12345. Semuanya sama. Kemudian setelah berhasil masuk, pastikan data nama, NIP, dan jabatan sudah sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing. Jika ada yang tidak sesuai, silakan laporan pengaduan COI atau conflict of interest kepada tim pengelola. Sebelum mengisi konflik kepentingan, Bapak Ibu disarankan untuk mengubah password terlebih dahulu dengan cara pilih profil pada pojok kanan atas, kemudian ubah profil. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk mengganti password karena kalau passwordnya tidak diganti, maka dalam 3 bulan atau 2 bulan ke depannya akan diblok oleh admin pusat, yaitu dari pihak Ijen. Selanjutnya, langsung saja, kalau akunnya sudah bisa dibuka, untuk pengisian formulir deklarasi kepentingan pribadi atau konflik kepentingan potensial, yang pertama pada dashboard, lihat menu pada sisi kanan halaman web, kiri halaman web, pilih konflik kepentingan, ada potensi, terus klik tambah di biru-biru ini. Setelah itu, pada halaman konfirmasi pilih ya, ketikkan nama pimpinan SKP, user, atau pengguna pada kolom nama atasan. Jadi, kalau mau mudah, silakan ketik NIP atasan Bapak Ibu masing-masing berdasarkan SKP ini, lalu dicari. Lalu pilih Save as a Draft. Untuk masuk menu pengisian user, pengguna memilih nomor pengisian 1, lalu Open Detail. Ini pilih yang kuning-kuning 1 ini, Bapak Ibu. Kemudian Open Detail. Lalu lakukan pengisian data 6 poin penilaian konflik kepentingan. Jika dirasa, menu kirim pojok kanan bawah. Mungkin untuk aplikasinya belum bisa dibuka, tapi saya punya data isian dari 6 poin yang harus diisi, Bapak Ibu. Ini untuk halaman awalnya. Nanti Bapak Ibu mengisi NIP, dan passwordnya 12345. Lalu masukkan kode KPK dan token. Token ini nanti akan saya share di grup keluarga besar Hamin 2 hari. Karena pengisian hanya bisa dilakukan di tanggal 3 September untuk UIN Kiai Haji Abdul Rahman Pekalongan. Jadi token akan saya share Hamin 2 hari. Atau mungkin Hamin 1 hari. Tergantung, nanti kan tokennya dari pihak Ijen. Nanti kalau sudah saya share di grup. Ini untuk contoh isian dari formulir daftar kepentingan pribadi yang potensial. Yang pertama ada hubungan keluarga dan kerabat. Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan yang Anda miliki. Jadi yang Bapak Ibu isi di sini, yang hubungan keluarga yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan Bapak Ibu. Misalnya, ini Mr. A, hubungannya orang tua, lalu pekerjaannya pemilik toko alat tulis AAA. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, memilih toko alat tulis AAA sebagai pemasok alat tulis kantor tanpa pertimbangan profesional. Untuk contoh yang lain, Mr. B, hubungannya keponakan, pekerjaan atau jabatan di institusinya mahasiswa. Menimbulkan potensi ketidakobjektifan dalam penilaian hasil belajar, penanganan pelanggaran disiplin, atau penentuan kelulusan. Yang ketiga, Mr. X, hubungannya sepupu sebagai pegawai, potensi ketidakobjektifan dalam pengurusan kepegawaian, seperti kepangkatan, mutasi, promosi, pengusulan penghargaan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, Mr. X, hubungannya adik, jabatan lainnya sebagai kepala madrasah, potensi ketidakobjektifan dalam proses verifikasi kelengkapan berkas, bantuan, penilaian kelayakan, penerimaan bantuan, atau pemberian rekomendasi hasil verifikasi. Atau mungkin ada potensi lain, bisa ditulis juga potensi mengabaikan kekurangan dokumen. Dan masih ada contoh-contoh yang lain. Untuk itu hubungan keluarga dan kerabat. Dan poin selanjutnya adalah hubungan bisnis dan finansial.
Misalnya nomor satu, tuliskan daftar kepemilikan saham dan atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mempunyai kepemilikan saham atau mempunyai perusahaan yang lain yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan Bapak Ibu bisa diisi di poin B ini, yaitu hubungan bisnis dan finansial. Misalnya, bentuk pemilikannya pemilik, nilai persentase pemilikannya 100%, nama badan usaha, misal catering BBB. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, memilih catering BBB sebagai pemasok konsumsi kegiatan tanpa pertimbangan profesional. Lalu, contoh yang lain, bentuk kepemilikannya saham, persentase 20% di Lembaga Bimbingan Belajar CCC. Misal, situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan mengarahkan siswa untuk mengikuti les di Lembaga Bimbingan Belajar. Dan juga contoh yang lain. Lalu ada poin yang selanjutnya C, yaitu pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok. Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi konflik kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya bentuk pekerjaannya apa, tugas fungsinya sebagai pengajar, nama perusahaan lembaga bimbingan belajar CCC, situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan mengarahkan siswa untuk mengikuti les di lembaga bimbingan belajar CCC. Ini mungkin untuk guru, ya. Mungkin yang contoh lain, Bapak Ibu sebagai konsultan, sebagai di PT ABC, situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, memilih PT ABC sebagai penyedia jasa pelatihan tanpa pertimbangan profesional. Itu untuk poin C, yaitu pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok. Selanjutnya adalah poin D, jabatan publik lainnya yang diemban. Misalnya, jabatan komisaris di Bank ABC, situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, memilih Bank ABC sebagai mitra penyalur penghasilan pegawai tanpa pertimbangan profesional. Lalu yang kedua, contohnya Dewan Pengawas. Sebagai Dewan Pengawas di LAS ABC, situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yaitu bisa jadi potensi ketidakobjektifan dalam penyusunan kebijakan atau potensi keberpihakan dalam pengawasan atau evaluasi lembaga atau mungkin potensi penggunaan informasi kebijakan untuk kepentingan lembaga yang diawasi. Lalu yang terakhir adalah poin E, hubungan atau afiliasi lainnya. Nanti di sini akan ada pertanyaan. Nomor satu, apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi agama, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan, atau organisasi jenisnya? Ya atau tidak? Jika iya, mungkin disebutkan nama organisasinya apa, contoh Pemuda Pancasila atau Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu dan lain-lain, dan posisi atau jabatan Bapak Ibu di organisasi tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi klub olahraga, hobi, atau sejenisnya? Kalau iya, sebutkan nama organisasinya apa dan jabatannya sebagai apa. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, lembaga penelitian, atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, atau kewenangan yang Bapak Ibu miliki? Nah, nanti disebutkan nama institusinya apa dan situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seperti apa. Contohnya memberikan pengaruh kepada mantan bawahan yang bekerja di instansi pemerintah lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Lalu yang terakhir, poin F, rencana pasca pensiun atau pengunduran diri. Ada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki rencana pasca pensiun atau pasca pengunduran diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok atau fungsi kewenangan yang Anda miliki? Jika iya, disebutkan nama perusahaan atau usaha yang akan dibuat Bapak Ibu, terus posisinya, dan situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Itu untuk eh,
poin-poin ini ada A, B, C, D, E, F. Itu poin-poinnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian misalkan dari 6 poin tersebut, Bapak Ibu mungkin ada yang enggak termasuk atau enggak memiliki konflik kepentingan di poin-poin tersebut. Bisa langsung klik lewati. Lakukan pengisian data 6 poin penilaian konflik kepentingan. Jika dirasa telah sesuai, pilih menu kirim pada pojok kanan bawah. Ini bisa dilewati Bapak Ibu. Jadi kalau misal Bapak Ibu nggak klik lewati, itu nggak bisa dikirim. Kalau misal nggak ada, lewati. Kalau nggak ada semua, boleh dilewati semua. Kalau memang nggak ada. Itu untuk pengisian formulir daftar kepentingan pribadi potensial. Yang selanjutnya, pengisian formulir deklarasi kepentingan pribadi konflik kepentingan aktual atau yang sudah terjadi. Kalau tadi itu belum terjadi, kalau ini yang sudah terjadi, misalkan ada konflik kepentingan yang mungkin sudah terjadi pada Bapak Ibu, itu juga Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi deklarasi konflik kepentingan di form di SIAP ini. Caranya pada dashboard, lihat pada kiri halaman web, pilih konflik kepentingan pribadi, aktual, lalu tambah. Nanti biru-biru ini. Lalu selanjutnya, konfirmasi ya. Lalu ketikkan NIP pimpinan SKP user atau pengguna Bapak Ibu pada kolom nama atasan. Data satuan kerja dan jabatan di bawah kolom nama atasan adalah data user atau pengguna yang login. Jika data-data ini sudah sesuai, pilih Save a Draft yang biru ini. Kemudian, untuk masuk ke menu pengisian user atau pengguna, memilih nomor pengisian kemudian pilih Open Detail. Jadi Bapak Ibu klik kuning-kuning nomor 1 ini, lalu klik Open Detail. Pada kolom detail deklarasi, pilih menu tambah. Kurang lebih sama yang seperti yang potensial. Klik tambah di biru-biru ini. Lalu selanjutnya terdapat 4 pertanyaan yang harus diisi dengan cara klik edit. Pada pertanyaan nomor 2, terdapat 8 jenis konflik kepentingan yang bisa dipilih sesuai pengisian dan dapat dipilih lebih dari satu jika terdapat lebih dari satu jenis konflik kepentingan. Setelah keseluruhan pertanyaan isian situasi telah diisi, klik kirim. Karena aplikasinya belum bisa dibuka, saya ada draft contoh pertanyaan yang ada di form tersebut. Yang pertama, pertanyaannya penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan dan atau tindakan yang dihadapi Bapak Ibu. Jadi karena ini konflik kepentingannya sudah terjadi, Bapak Ibu yang pertama diminta untuk mengisi tugas pokok dan fungsi jabatan Bapak Ibu yang terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan konflik kepentingan tersebut. Misalnya, selain sebagai kepala seksi, bagian bla bla bla, saya adalah pejabat pengadaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Untuk pertanyaan yang kedua, penjelasan dan uraian mengenai sumber konflik kepentingan yang dimiliki. Ini yang tadi boleh dipilih lebih dari satu. Di sini contohnya sumber konflik kepentingan yang saya miliki adalah hubungan keluarga dan atau kerabat. Mungkin ada sumber lain seperti hubungan bisnis atau terus pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau jabatan publik lain yang diemban atau hubungan afiliasi, Bapak Ibu bisa diisi di nomor yang kedua ini, pertanyaan nomor kedua. Lalu setelah itu pertanyaan nomor 3, penjelasan dan uraian kaitan antara sumber konflik kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintah yang akan dilakukan. Contohnya, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi bla 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 akan melakukan pengadaan alat tulis kantor bernilai 100 juta. Berdasarkan nilai tersebut, sebagai pejabat pengadaan, saya memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan langsung. Ayah saya memiliki usaha sebagai penyedia alat tulis kantor dan ikut proses pengadaan untuk menjadi penyedia alat tulis kantor pada kantor wilayah
Kementerian Agama Provinsi bla bla bla. Jadi nomor 3 ini Bapak Ibu ceritakan apa yang jadi konflik kepentingan yang sudah dialami. Lalu yang pertanyaan terakhir, pengendalian konflik kepentingan yang dapat disarankan kepada atasan atau pejabat. Misalnya Bapak Ibu menyarankan agar tidak terjadi konflik kepentingan, saya menyarankan agar melakukan penggantian pejabat pengadaan untuk kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Atau mungkin saran lain yang bisa Bapak Ibu ajukan kepada atasan, silakan diisi ke poin pertanyaan nomor 4 ini. Itu tadi kalau sudah diisi semua, Bapak Ibu klik kirim hijau kanan bawah. Bawah ini. Setelah Bapak Ibu kirim, pengguna dapat melihat proses tindak lanjut dari pimpinan dan evaluator dengan melihat pada telaah pimpinan. Nanti bisa dicek statusnya apakah sudah dievaluasi atau belum dievaluasi lewat aplikasi Siapi Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, jika ada kendala dalam penggunaan sistem, Bapak Ibu dapat menghubungi atau lapor pada Bitly pengaduan aplikasi Choi di link berikut. Lalu bisa menghubungi saya untuk saya teruskan ke pihak admin pusat, yaitu dari Itjen sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu butuh materi yang tadi sudah ada di link yang sudah di-share. Ini ada daftar kepentingan pribadi, contoh, formulir deklarasi konflik kepentingan. Lalu ada KMA nomor 603 yang mengatur tentang konflik kepentingan di Kementerian Agama dan materi-materi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali ke Mbak Ada. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi tentang pengisian sosialisasi ini, monggo dipersilahkan. Kami hanya buka tiga, tiga ya Bapak Ibu. Kalau untuk pertanyaan lebih lanjut bisa nanti CP kami atau bisa bertanya langsung ke SPI. Monggo yang ingin bertanya untuk pengisian sosialisasi ini dipersilahkan. Bisa raise hand ataupun langsung open mic. Assalamualaikum, Mbak. Mohon izin bertanya. Monggo Ibu silahkan. Saya Rinda. Ini apa si api itu kan memang hanya 1 hari itu saja. Lalu apabila tidak mengisi, apa konsekuensinya? Apakah nanti dibuka lagi atau bagaimana? Gitu, Mbak. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rinda ya. Aplikasi ini karena ada surat edaran dari kementerian itu karena khusus UIN Gus Dur bertanggal 3 September saja. Karena setiap hari di dalam sweater itu dibagi-bagi seluruh Indonesia karena biar tidak istilahnya apa? Biar tidak overlap ya di linknya mungkin itu sehingga hanya khusus UIN Gus Dur hanya bisa diisi tanggal 3 September sesuai dengan aturan dari edaran dari Sekjen ya. Itu mungkin Bu Rinda sementara. Jadi hanya hari itu saja mohon Bapak Ibu untuk mengisi ya semuanya karena kalau apabila tidak mengisi ya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin bisa terjadi. Misalkan ada tadi kan karena kita sifatnya agar tidak terjadi konflik kepentingan khususnya kaitannya dengan anti korupsi, gratifikasi dan sebagainya. Mungkin itu saja Bu Perinda. Nyambung Pak Agus. Pertanyaan. Agus, Sopi, boleh nanya? Ya Bu Sopi G. Oke, nyambung pertanyaannya Bu Rinda. Ngisi si api ini, si api ya tadi ya.
wajib semua ASN atau tidak wajib? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, mungkin enggak seorang ASN itu di Gus Dur tidak punya konflik kepentingan sehingga dia berpersepsi saya kalau ngisi juga bingung karena saya enggak punya misalnya enggak punya tadi suami, enggak punya anak. Misalnya punya anak tapi tidak berkepentingan karena jauh di outsourcing misalnya seperti itu. Itu mungkin enggak. Kemudian tadi yang dari Bu Rinda itu konsekuensinya apa mungkin belum dijawab supaya kita jelas dan dalam mengisi itu mungkin semuanya serius. Kalau memang wajib berarti kan semua harus mengisi. Tapi kalau tidak wajib mungkin ada pemilahan yang wajib siapa, yang tidak wajib siapa. Dan ini pimpinan pun yang pada ikut kelihatannya nggak banyak gitu. Kan itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sofia. Dari edaran yang kami dapatkan, itu semua ASM wajib mengisi, walaupun yang tidak ada konflik kepentingan tadi dibilang bahwa tinggal dipilih next saja. Biar semuanya terdata oleh inspektorat dan oleh kementerian. Itu bagian dari kewajiban sebagai ASN. Itu Bu. Jadi kalau konsekuensinya kalau tidak mengisi, ya kalau ada masalah-masalah apa, berarti kan inspektorat bisa saja melakukan audit tindak lanjut. Ya, begitu. Mungkin bisa bagian dari mohon semuanya ASN baik istilahnya PNS maupun P3K untuk mengisi walaupun tidak ada konflik kepentingan di situ. Karena tinggal nek nanti selesai gitu aja, Bu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rinda dan Bu Sophia yang sudah bertanya. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Agus dari Pak Muhammad Sofahi Mahmasoni. Salam, status hubungan apakah ada daftarnya, misalnya dari suami, istri, saudara, kepala, dan lain-lain. Bagaimana jika sahabat baik atau rekan kerja baik, apakah masuk? Terima kasih. Monggo Pak dijawab. Besti, Pak Agus bestinya Bu Rinda. Itu nanti gimana? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Suki. Untuk hubungan keluarga yang berkaitan dengan hubungan keluarganya yang berkaitan dengan tugas pokok atau fungsi jabatan ya, Bapak Ibu. Misalnya istri atau suami, saudara, ipar, orang tua, mertua, menantu, sepupu, paman, bibi, dan lain-lain. Mungkin kalau besti, enggak. Kalau besti enggak. Terus untuk menjawab dari pertanyaan Bu Sophie tadi, bagaimana jika tidak ada? Izin share screen langsung ke Bapak Ibu. Nanti di pertanyaannya akan ada tombol lewati. Nanti bisa klik ini saja, misal hubungan keluarga dan kerabat tidak ada, silakan klik lewati. Karena kalau ini nggak diklik lewati, nanti nggak bisa dikirim. Nanti tombol kirimnya nggak muncul. Jadi bisa klik lewati, lewati, lewati. Kalau lewati semua, lewati semua. Begitu, nggih, Bapak Ibu. Boleh bertanya? Monggo Bapak boleh. Ya, oke, terima kasih untuk mohon maaf tadi saya agak terlambat masuknya karena ada suatu hal yang jadi pertanyaan saya menanyakan untuk pengisian konflik kepentingan itu apakah misalnya konflik kepentingan itu apakah ada yang di UIN Gus Dur saja misalnya ya saya kan PNS di UIN Gus Dur kemudian misalnya anak saya atau istri saya itu punya usaha, misalnya pengadaan komputer. Kemudian ngisi di tempat lain, tapi itu sama-sama di instansi pemerintah. Nah, itu
apakah itu termasuk yang harus diisi atau bagaimana? Terima kasih. Baik, izin menjawab dia Pak Gunawan Aji. Jadi misal eh, saudara atau keluarganya ada di luar, itu juga harus mengisi karena itu merupakan potensi konflik kepentingan. Nanti bisa diisi di hubungan keluarga atau di yang usaha lain mungkin atau yang punya usaha milik sendiri tapi walaupun belum pernah di diadakan di sini atau belum nggak ada di sekitar sini tapi itu merupakan potensi konflik kepentingan seperti itu yang berhubungan dengan jabatan bapak ibu masing-masing ya. Jadi, mau diperjelas ya. Yang dimaksud ini konflik kepentingan itu apakah itu hierarki garis lurus, misalnya saya, istri saya, dan anak saya. Kalau misalnya ada saudara gitu toh yang masih kakak atau adik yang punya itu juga diisi seperti itu atau gimana, atau hierarki yang dimaksud itu yang mana gitu loh. Jadi bisa aja kan dari misalnya saya nanti ada anak istri kemudian mungkin bisa aja dari mertua gitu. Nah, itu gimana itu? Apakah yang sebelah menyebelah itu ikut gitu loh. Nah, gitu. Monggo, matur nuwun. Oke bapak, terima kasih. Saya jawab kembali. Hubungan keluarga yang dimaksud bisa jadi istri atau suami, saudara, ipar, orang tua, mertua, atau menantu, sepupu, paman, bibi. Jadi kalau ada yang berhubungan dengan keluarga tersebut, bisa tolong diizin di potensi konflik kepentingan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ah, ada yang masih ingin bertanya atau masih bingung untuk pengisian web siap ini Bapak Ibu? Kalau masih boleh bertanya sebelum Zoom ini diakhiri. Izin bertanya Ibu. Monggo Pak Faik, silahkan. Terima kasih. Eh, saya kan punya keluarga berjumlah 14 orang dan semuanya memiliki usaha. Tentunya kan itu harus saya isikan. Pertanyaannya ada batasan jumlah pengisian atau tidak? Karena dari keluarga kakak beradik saya itu ada 14. Kemudian mereka masing-masing punya keluarga atau punya anak yang sudah memiliki usaha juga, berarti ponakan. Kalau tiap keluarga ponakan itu ada 2 saja, berarti sudah ada 28 plus 14. Itu perlu saya isikan semua atau ada batasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Faik. Untuk batasannya tidak ada batasan ya Pak. Jadi kalau misal ada banyak bisa tolong diisi semua. Ini semata untuk pengamanan sendiri. Seperti itu. Pertanyaan sekali lagi, Pak. Bisa dimunculkan nggak, Mbak, sistem yang ada di situ? Misalnya kan itu ada konflik kepentingan, batasannya sama siapa kan? Biasanya apa hubungannya ini dengan ini apa begitu? Apa sistemnya udah bisa dibuka belum? Yang tadi sih apa namanya itu? Jadi dari situ nanti kita langsung belajar cara mengisinya gitu loh. Jadi kalau ini kan kita masih gerambiang gitu loh, karena kita makhluk sosial itu masuk apa namanya kita perlu visualisasinya seperti apa. Terima kasih. Ya, Pak Gun, aplikasi tadi kan sudah ditambahkan karena aplikasi ini hanya bisa diakses pada pada tanggal 3 September, Pak Gun. Jadi tidak bisa diakses oleh siapapun, khusus UIN Gus Dur, karena istilahnya diproteksi akan nanti ada kode akan dikirimkan khusus di UIN Gus Dur pada tanggal 3 September, Pak. Tetapi secara visual tadi sudah dijelaskan aplikasi tadi secara
Kalau praktek belum bisa karena masih terkunci Pak Gun. Mohon maaf Pak Gun. Ya, maksudnya saya visualnya aja tadi, yang visualnya. Tadi Barangkali sudah mungkin Pak. kan ada Tadi itu sudah. loh buku. Oh Tadi gitu, sudah. mungkin saya terlambat ya, mohon maaf, Tadi mungkin saya sudah. terlambat ya. Ya, ya, mohon Nggih, maaf. tadi Ya. sudah Jadi saya ada. diterangkan semua Pak. Aplikasi Oke, itu oke, tadi. mohon. Oke, Nah, oke. ya. Nanti kami kasih rekamannya Bapak dan ada materinya bisa dibuka kembali dan ada tutorialnya yang lebih lengkap di surat edarannya. Sesuai di link yang kami share ini http://bit.ly materi sosialisasi _COE. Kami akan share di grup keluarga besar. Oke, terima kasih. Nggih. Saya mohon lab nggih, ini ada kepentingan lain ini. Mohon doanya nggih, istri saya mau operasi jam berapa jam 12 ini. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Bapak, semoga dilancarkan operasinya, dilancarkan urusannya. Terima kasih sudah ikut sosialisasi ini Bapak. Sehat selalu, berkah. Bahagia sekali Mbak. Kenapa Mbak? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti sosialisasi. Berkepentingan mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang kami share di jam 9.51 oleh Mbak Sofiana. Kami share kembali sebelum live dan sambil mengisi boleh sambil nyalakan kamera untuk dokumentasi Bapak Ibu. Kami akan ambil screenshot-nya. Baik, di slide pertama nggih. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sopo sing subscribe? Baik, di slide selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat. Slide kelima. Sambil mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, jangan lupa. Terima kasih atas partisipasinya dan keluangan waktunya Bapak Ibu untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Jangan lupa untuk tanggal 3 September untuk pengisian konflik kepentingan di aplikasi Siapi. Apabila ada kendala bisa lapor dan ataupun bisa CP sesuai dengan materi yang kami share tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih semuanya Semoga ya. bisa live Bapak Ibu. Matur suwun Pak Agus dan kawan-kawan. Ya, sama Bu.